Di bawah cahaya bulan yang redup, Gabimaru duduk santai di depan mulut goa sambil menatap langit malam. Angin lembut bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di seberang, Sagiri berdiri dengan ekspresi tenang tapi matanya tajam, seolah masih berusaha memahami isi hati Gabimaru yang rumit. Sagiri tahu kalau hidup Gabimaru bukan kehidupan normal. Sejak lahir, Gabimaru tumbuh di desa pembunuh, diajari membunuh sebelum sempat belajar hidup. Seluruh masa kecilnya dipenuhi darah dan perintah tanpa belas kasih. Sagiri yang sudah mengenal sisi dingin dunia ini sadar, Gabimaru bukan cuma pembunuh kejam, tapi juga seseorang yang masih menyimpan sisa hati manusia di balik wajah datarnya. Yamada Shion yang duduk tak jauh dari mereka ikut nimbrung dalam obrolan itu. Dengan suara tenang, Shion bilang kalau Gabimaru memang pembunuh ganas, tapi bukan penjahat. Kalimat itu membuat suasana malam makin hening. Mereka bertiga cuma terdiam, seolah masing-masing sedang berkutat dengan pikirannya sendiri. Sagiri menatap Gabimaru lama, lalu teringat kata-kata tentang cinta masa lalu yang pernah membuat Gabimaru berubah. Tapi masa lalu itu juga jadi luka yang tak bisa sembuh. Gabimaru mungkin pernah menemukan alasan untuk hidup, tapi kenangan itu sekarang cuma jadi bayangan yang menghantui pikirannya. Malam terus berjalan, tapi suasana di depan goa tetap tenang. Angin malam membawa rasa dingin yang aneh, seperti kesunyian yang berat tapi menenangkan. Sagiri dan Shion sama-sama tahu kalau perjalanan mereka belum selesai, dan apapun yang menunggu di depan pasti jauh lebih kelam dari yang sudah mereka hadapi. Begitulah akhir dari cerita Hell's Paradise Season 1. Buat yang belum nonton, mending langsung gas ke Netflix dulu, biar paham kenapa Gabimaru dan Sagiri bisa sampai di titik ini. Karena setelah ini, perjalanan bakal makin gila dan dalam. Jadi, siapin kopi panas, cemilan, dan posisi paling nyaman, karena season 2 bakal nunjukin seberapa dalam neraka itu sebenarnya. Pagi itu, udara di pulau terasa berat. Gabimaru dan rombongannya berjalan menuju kuil besar, tempat para Tensen bermarkas. Langkah mereka mantap, tapi pikiran Gabimaru terus bercabang. Di tengah perjalanan, dia merasa aneh, seperti bertanya ke diri sendiri kenapa masih ikut semua ini. Semakin dia mencoba mengingat alasannya, semakin kabur juga ingatannya tentang masa lalu. Tiba-tiba, Kobei muncul di hadapan mereka dengan senyum sinis. Tanpa basa-basi, Kobei langsung menyerang Gabimaru. Semua yang ada di sana kaget, karena mereka sempat mengira Kobei dan kelompoknya bisa jadi sekutu. Tapi jelas, Kobei menolak kerjasama. Meski adiknya, Toma, justru ingin bergabung dengan Gabimaru dan yang lain. Pertarungan pun pecah tanpa bisa dihindari. Gabimaru membalas serangan Kobei dengan cepat dan brutal. Tangan dan leher Kobei sempat dipatahkan dalam satu gerakan cepat. Namun, Mei yang menyadari kalau Kobei punya daya tahan besar, mencoba memperingatkan Gabimaru. Dalam sekejap, Kobei bangkit lagi, lalu membanting Gabimaru dengan tenaga luar biasa hingga tanah di sekitarnya retak. Sementara itu, di luar pulau, situasi juga memanas. Shogun mengirim 4 Asaemon baru dan 4 pasukan elit dari Iwagakure. Total 50 shinobi ikut dalam misi ini. Salah satu pengawal Shogun bahkan tahu kalau ini misi mustahil. Apalagi pasukan Iwagakure pasti punya tujuan tersembunyi. Nama 4 Asaemon itu adalah Sugen, Kiyomaru, Isuzu, dan Jika. Di atas kapal, sempat terjadi adu mulut antara Asaemon dan shinobi. Tapi, salah satu shinobi menegaskan kalau mereka setia sampai mati. Dengan santai, Kiyomaru langsung ngetes kesetiaan mereka dengan menyuruh shinobi itu bunuh diri di tempat. Tanpa ragu, shinobi itu langsung melakukannya. Semua orang terdiam. Kesetiaan macam itu bukan hal normal. Tapi di Iwagakure, nyawa cuman alat bukti dedikasi. Melihat itu, beberapa shinobi lain teringat pesan kepala desa. Misi mereka sebenarnya bukan sekadar menaklukkan pulau, tapi menyusup dan membunuh Gabimaru. Di sisi lain, Sugen yang ikut menyaksikan kejadian itu malah nggak percaya. Tujuan dia sendiri datang ke pulau cuma satu, menyelamatkan para Asaemon yang masih hidup. Kapal pun terus melaju ke arah pulau neraka itu. Dalam perjalanan, Jika sempat bilang kalau semua ini percuma. Semakin banyak pasukan dikirim, makin banyak juga yang bakal mati. Salah satu pengawal kerajaan mendengar itu sampai keringat dingin.
Jika lanjut berkata masih ada waktu untuk mundur, tapi semua tahu itu nggak mungkin. Keputusan sudah diambil, nggak ada jalan balik. Kembali ke pulau, Gabimaru sudah kewalahan. Meski sebelumnya sempat mematahkan leher Kobei, tubuhnya kini mulai melemah. Dalam benaknya, Gabimaru masih berusaha mengumpulkan fokus, mencoba mencari celah untuk memahami apa yang terjadi. Dia akhirnya mengaktifkan jurus Blooming Needle dan langsung mengincar otak serta mata Kobei. Gabimaru nggak peduli Kobei bisa hidup abadi atau enggak. Yang penting, dia harus memutus inderanya supaya bisa menyerang dengan efektif. Serangan Gabimaru makin liar, mulai dari menggigit otot, menghancurkan pembuluh darah, sampai menusuk urat saraf. Gaya bertarungnya sudah kayak binatang buas, tapi tetap aja nggak berhasil menjatuhkan Kobei. Kobei menghentakkan kaki dengan keras, sampai tanah di sekitarnya hancur. Setelah itu, Kobei maju dan menghantam Gabimaru berkali-kali. Tamiya yang melihat pertarungan itu sadar kalau ada yang aneh. Gabimaru terlihat jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mei pun ikut menyadari hal itu, seolah kekuatan Gabimaru menurun drastis tanpa alasan. Gabimaru mulai kehilangan fokus. Dalam hati dia bingung, ngerasa kayak kehilangan sesuatu yang penting. Serangan demi serangan dia lancarkan, tapi tubuhnya makin lemah dan darah terus mengalir. Kobei kemudian menyuruh Toma, adiknya, buat menyerang Tamiya dan yang lain. Toma maju, tapi serangannya dengan mudah dihentikan Tamiya. Tamiya langsung memegang kerah baju Toma dan membantingnya ke tanah. Marahnya bukan main, karena bagi Tamiya, serangan tiba-tiba itu penghinaan. Toma bangkit lagi dan menyerang balik, tapi justru kena pukulan telak dari Tamiya. Meski begitu, Tamiya sempat mengakui kalau Toma punya potensi besar. Hanya saja caranya yang salah. Tamiya menyarankan agar Toma bekerja sama dengan mereka, tapi Toma menolak karena kakaknya nggak tertarik punya sekutu. Toma bilang dia paling benci orang-orang yang bersatu. Buatnya, bahkan kelompok bandit yang dia pimpin cuma pion. Satu-satunya orang yang penting buat Toma cuma Kobei. Pikiran itu dianggap konyol oleh Tamiya. Tapi Toma tetap keras kepala. Toma berteriak ke Doshi agar berguna. Dan tiba-tiba Doshi muncul, langsung bersiap menyerang Mei dan Fuchi. Sementara itu, pertarungan utama antara Gabimaru dan Kobei makin brutal. Gabimaru terus menerima pukulan dan serangan keras. Tapi masih berusaha bertahan meski tubuhnya udah babak belur. Gabimaru sadar pikirannya makin kabur, tapi dia bertekad melupakan semuanya agar bisa fokus. Dia bangkit lagi dengan sekuat tenaga sambil mengingat pesan kepala desa bahwa kesiapan untuk mati adalah hal utama seorang shinobi. Di ambang kematian, seorang shinobi bisa mencapai kehancuran paling murni terhadap musuhnya. Aura panas membara keluar dari tubuh Gabimaru sampai-sampai terlihat kayak versi api dari Super Saiyan. Gabimaru mulai serius. Dalam sekejap, dia melancarkan jurus Ninpo Burning Bridge, membuat seluruh tubuh Kobei terbakar hebat. Tapi serangan gak berhenti di situ. Gabimaru lanjut dengan Ninpo Twin Storm, menghantam Kobei dengan batu berapi besar. Tubuh Kobei berlubang di beberapa bagian, tapi Gabimaru tetap gak kasih waktu untuk bernapas. Dia menggenggam tubuh Kobei erat, siap mengorbankan dirinya demi memastikan musuhnya mati. Kobei sempat berpikir Gabimaru ini orang gila, tapi juga berbahaya banget. Saat Gabimaru bersiap menyerang terakhir kali, Doshi yang melihatnya cuma bisa bilang kalau kekuatan Gabimaru terlalu besar, bahkan bisa menelannya sendiri. Gabimaru akhirnya melepaskan serangan terakhirnya. Tubuh Kobei terbakar, tapi Kobei justru memaksa diri mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dalam kesakitan, Kobei teringat masa lalunya tentang Toma, satu-satunya alasan dia masih bertahan hidup. Aura aneh keluar dari tubuh Kobei yang mulai berubah. Tubuh Kobei perlahan berubah jadi makhluk aneh dengan ranting-ranting pohon tumbuh dari tubuhnya. Matanya kosong, suaranya cuma mengulang satu kata, hancurkan. Semua yang melihatnya syok, apalagi Gabimaru yang udah sekarat dan kelelahan. Kobei langsung menyerang dengan ranting-ranting tajam ke arah Gabimaru. Gabimaru melawan balik dengan Ninpo Burning Bridge. Tapi serangan apinya nggak mempan. Kobei terus menyerang membabi buta, dan Gabimaru mulai kesakitan. Dalam kondisi terdesak, Gabimaru pakai jurus Ninpo Ethic Blazer, membuat api melahap tubuh Kobei, tapi hasilnya tetap sama, nggak efektif. Dalam kesadarannya yang mulai kabur,
Kobei melihat dirinya terjebak di tempat aneh, kayak alam bawah sadar. Ada pusaran besar di depannya, seolah menarik dirinya ke dalam. Kobei bingung, karena sadar masih bertarung dengan Gabimaru. Dia merasa seakan ditarik sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Sementara Gabimaru mulai menyadari tubuhnya hampir gak sanggup. Dia berpikir kalau satu serangan lagi mungkin bakal jadi akhir hidupnya. Tapi kemenangan tetap harus dicoba. Gabimaru memutuskan satu hal. Kalau dia mati, Kobei juga harus ikut. Tepat saat itu, entah dari mana, sosok istrinya muncul dalam bayangan pikirannya, menatap lembut seolah mengingatkan sesuatu yang pernah hilang dari hatinya. Dan di sanalah pertarungan besar itu mencapai titik paling gila antara dua manusia yang udah kehilangan arah, tapi masih terikat oleh sisa kemanusiaan di tengah neraka bernama surga. Pertarungan di pulau itu makin panas. Gabimaru terkejut setelah mengingat sesuatu tentang istrinya, membuat semangat bertarungnya melonjak drastis. Tanpa pikir panjang, Gabimaru langsung maju ke arah Tamiya dengan tatapan tajam, seolah tak lagi memedulikan keselamatannya sendiri. Tamiya yang melihat aksi nekat itu langsung yakin kalau Gabimaru bakal mati. Di sisi lain, Kobei dan Gabimaru udah sama-sama kehilangan kendali atas tahu mereka. TA cuma bisa bengong, gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi pada Kobei, kakaknya sendiri. Toma yang sadar kalau semua ini dilakukan Kobei demi dirinya, langsung berlari ke arah pertarungan dengan air mata mengalir deras. Dalam keadaan kalut, Toma teriak sekeras mungkin memanggil kakaknya. Tapi semua sudah terlambat, ketika Kobei justru melepaskan serangan terkuatnya untuk menghabisi Gabimaru. Serangan dahsyat itu malah mengenai Toma sendiri. Ranting-ranting tajam menembus tubuh Toma satu persatu. Dalam kondisi sekarat, Toma meminta maaf karena selalu membuat Kobei bertarung sendirian. Toma mengakui dirinya lemah, tapi tetap berharap Kobei sadar kalau mereka selalu satu bagian yang sama. Kata-kata terakhir Toma membuat Kobei terpukul berat, sementara Gabimaru memanfaatkan momen itu untuk mengeluarkan ledakan besar dari taunya. Api dan energi liar membakar area sekitar, membuat tanah bergetar hebat dan akhirnya melempar Kobei jatuh ke jurang dalam bersama tubuh Toma yang tak bergerak. Setelah serangan itu, Gabimaru jatuh lemas. Tubuhnya kehilangan tenaga total karena kehabisan tau. Di sisi lain, Shion, Sagiri, dan yang lainnya udah bersiap pergi dari tempat itu menuju gerbang lama untuk mencari jalan keluar. Begitu keluar dari gerbang, mereka akhirnya bertemu lagi dengan kelompok Gabimaru. Momen itu jadi awal penyatuan mereka semua untuk tujuan yang sama, yaitu mengalahkan para Tensen dan mengungkap misteri pulau terkutuk ini. Shion yang melihat kondisi Gabimaru langsung sadar kalau energi tau di tubuhnya kacau. Ada aura aneh keluar dari tubuh Gabimaru, sesuatu yang bahkan Shion belum pernah rasakan sebelumnya. Tapi Gabimaru tiba-tiba berdiri dengan tatapan kosong, seolah nggak mengenali siapapun di depannya. Saat Sagiri mendekat dan mencoba memeriksa kondisinya, Gabimaru malah menepis tangannya dengan kasar. Sagiri kaget dan menatap Gabimaru lekat-lekat. Ketika ditanya siapa dirinya, Gabimaru dengan nada tegas menjawab kalau dirinya sudah lupa segalanya. Semua ingatan lenyap, terseret bersama tau yang sudah rusak. Shion langsung sadar kalau penggunaan tau berlebihan bisa menghancurkan bukan cuma tubuh, tapi juga jiwa seseorang. Gabimaru kini cuma bayangan dari dirinya yang dulu. Sagiri mencoba menenangkan, bilang kalau mereka teman seperjuangan. Tapi Gabimaru tetap menolak dengan sikap waspada. Karena frustrasi, Sagiri menjatuhkan Gabimaru dan perlahan menyalurkan tau miliknya untuk menstabilkan aliran energi di tubuh Gabimaru. Usahanya berhasil. Sedikit demi sedikit energi Gabimaru mulai pulih dan kesadarannya balik. Proses ini seperti interaksi restoratif antar tau. Gabimaru yang mulai sadar merasa tangannya bergetar. Sagiri mengingatkan bahwa waktu mereka terbatas dan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Kalimat itu membuat Gabimaru teringat pada sosok istrinya yang menunggu di rumah. Sementara itu, di dasar jurang, Kobei bangkit lagi dengan tubuh yang sudah rusak parah. Tangan dan kakinya tumbuh kembali berkat tau yang terus beregenerasi. Kobei menatap langit sambil mengingat wajah Toma. Rasa kehilangan bercampur dengan kemarahan besar. Kesadaran mulai kembali, dan Kobei akhirnya tahu kalau dia sudah kehilangan kendali atas taunya. Tapi dia juga sadar kalau bisa menguasai kekuatan itu sepenuhnya.
tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Pulau ini baginya bukan lagi tempat kutukan, tapi arena pelatihan sempurna. Di tempat lain, kelompok Sagiri bersembunyi di dalam goa. Gabimaru mulai mengingat sedikit-sedikit tentang masa lalunya, termasuk istrinya dan cara mengendalikan Tao. Tapi Yuzuriha dengan nada datar bilang kalau mungkin istrinya itu cuma ilusi, semacam genjutsu yang ditanamkan di pikirannya. Gabimaru terdiam, bingung antara percaya atau tidak. Walau begitu, yang dia ingat hanyalah suara lembut istrinya yang terasa nyata, penuh ketenangan. Baginya, satu-satunya cara membuktikan kebenaran itu adalah dengan pulang dan menemuinya langsung. Tamiya yang mendengar semangat itu malah makin berapi-api. Tamiya bilang kalau makin cepat mereka menghabisi monster di luar, makin cepat juga mereka bisa meninggalkan pulau sialan ini. Shion memperhatikan Gabimaru dan merasa energi Taunya semakin besar. Shion menyimpulkan kalau tahu seseorang bisa tumbuh kuat saat punya sesuatu yang ingin dilindungi, semacam rumah, tempat mereka ingin kembali. Hal itu membuat semua orang lebih bertekad untuk bertahan hidup dan pulang. Sementara itu, Kobe berhasil menghabisi semua monster di daerahnya. Tapi tiba-tiba sosok Lord Tensen muncul. Momen itu jadi ujian besar. Apakah Kobe sudah benar-benar menguasai Tao atau justru akan hancur oleh kekuatannya sendiri? Di sisi lain, Fuji masuk ke goa dan langsung mengecek kondisi Mei yang mulai demam tinggi. Fuji menyadari kalau struktur tubuh Mei mirip dengan para Lord Tensen. Walau bahan medis seadanya, Fuji tetap mencoba membuat ramuan untuk menurunkan demam sambil menanyai Mei tentang rahasia pulau dan asal-usul Lord Tensen. Karena Mei sulit bicara, Fuji menggunakan kemampuannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan ekspresi. Dari situ, Fuji tahu kalau pulau ini diciptakan oleh seseorang bernama Hoshi yang meneliti keabadian melalui energi Tao. Eksperimen itu memotong dan menyatukan makhluk hidup demi menciptakan bentuk sempurna. Dari penelitian itu lahirlah Lord Tensen, gabungan manusia dan tanaman dengan keseimbangan energi yin dan yang. Mereka bisa memperbesar Tao tanpa pasangan dan berbeda dari manusia biasa yang kehilangan Tao saat digunakan. Namun ternyata, Tao mereka juga tidak abadi. Ketika rusak parah, mereka bisa mati. Itulah alasan Lord Tensen terus membuat ramuan keabadian. Semua ini mengarah pada sosok Hoshi yang di Jepang dikenal sebagai Jofuku, peneliti yang dulu melayani Kaisar Qin dan kabarnya menghilang di Jepang 1000 tahun lalu. Dengan bantuan Kaisar, Jofuku membawa ribuan armada ke pulau ini dan kemudian menguasainya. Dari eksperimen itu, terciptalah para Lord Tensen dan makhluk aneh lainnya. Fuji menyimpulkan kalau pulau ini adalah hasil dari obsesi manusia terhadap keabadian. Ketika mereka masih berdiskusi, tubuh Mei tiba-tiba berubah. Dari tangannya tumbuh batang pohon kecil. Fuji terkejut karena tubuh Mei ternyata tidak sempurna seperti Lord Tensen lain. Apalagi, dulu Mei pernah disiksa oleh Rien, salah satu Tensen terkuat, hingga tubuhnya rusak berat. Setelah tubuh Mei berubah menjadi pohon, Fuji akhirnya paham alasan kenapa Mei kabur dari Horai. Selama ini, Rien adalah murid pertama yang diciptakan oleh Jofuku, tapi ambisinya untuk mencapai keabadian membuat Rien berubah menjadi sosok kejam yang membunuh banyak orang, termasuk sesama makhluk ciptaan Jofuku. Perubahan Rien dipicu oleh obsesi besar terhadap keabadian buatan. Dari situlah Rien mulai berkhianat pada Jofuku dan menjadikan eksperimen itu alat untuk menguasai kehidupan dan kematian. Mei yang menyaksikan kekejaman itu melarikan diri dari Horai karena tak ingin ikut dalam kegilaan Rien. Satu-satunya cara untuk memulihkan tubuh Mei hanyalah dengan menyerap Tao yang cocok. Hoko, makhluk pohon yang menyimpan penyesalan besar di masa lalu, menawarkan diri untuk mentransfer Tao-nya ke tubuh Mei. Meski tahu hal itu akan mengakhiri hidupnya. Hoko kemudian menjelaskan bahwa berabad-abad lalu dia pernah bertemu dengan Mei setelah kehilangan orang yang paling dicintainya akibat eksperimen mengerikan yang disebut oborifikasi. Waktu itu, Mei memiliki usia yang sama dengan anak Hoko yang sudah meninggal. Sejak saat itu, Hoko menganggap Mei seperti anak sendiri. Bahkan ketika Mei meminta Hoko membawanya keluar dari pulau, Hoko menolak dan memilih berpura-pura menjadi ayahnya agar bisa melindungi Mei di tempat itu. Tapi selama berabad-abad, Hoko selalu menyimpan penyesalan karena tidak bisa benar-benar menyelamatkan Mei. Mendengar penjelasan itu,
Mei menangis sejadi-jadinya. Dengan air mata yang mengalir, Mei mulai menyerap tahu milik Hoko sambil menyampaikan rasa terima kasih. Walaupun bicara Mei masih terbata karena belum lancar, semua orang bisa paham maksudnya. Mei menganggap Hoko benar-benar seperti ayahnya sendiri. Saat proses transfer selesai, tubuh Mei mengecil kembali seperti anak kecil. Air matanya terus menetes saat memeluk tubuh Hoko yang mulai membatu. Itu jadi perpisahan terakhir antara ayah dan anak yang saling melindungi sampai akhir. Sementara itu, di tempat lain, Toma memohon kepada Tamiya agar mau mengajarinya ilmu pedang. Toma tidak berniat membalas dendam, hanya ingin cukup kuat agar bisa keluar dari pulau ini dengan kemampuan sendiri. Tamiya awalnya menolak, mengira Toma belum siap untuk berlatih serius. Tapi, Toma membuktikan tekadnya dengan memotong rambutnya sendiri sebagai tanda kesungguhan. Tamiya yang gengsi akhirnya setuju sambil bilang kalau kebetulan sedang latihan mengayunkan pedang, jadi Toma boleh ikut. Dalam hati, Toma bertekad akan menyelamatkan Kobei terlebih dahulu sebelum mengakhiri semua ini. Di sisi lain, Kobei akhirnya bertemu langsung dengan Rien, pemimpin para Lord Tensen. Pertarungan mereka tak bisa dihindari. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi Rien jauh lebih unggul. Kobei sadar tubuhnya tak cukup kuat untuk menang dengan cara biasa. Dengan sisa tenaga, Kobei melepaskan seluruh tahu dalam tubuhnya. Ranting-ranting pohon tumbuh liar dari tubuhnya dan menyerang Rien tanpa henti. Tapi kekuatan itu beresiko besar karena semakin lama digunakan, semakin dalam akar-akar itu mengambil alih pikiran dan tubuh Kobei. Dalam serangan terakhir, Kobei berhasil menusuk perut Rien, titik lemah para Lord Tensen. Rien terjatuh dan tidak beregenerasi, membuat Kobei yakin kalau serangannya berhasil. Tapi sebelum sempat kabur, Rien muncul lagi di belakangnya dengan tubuh utuh. Yang diserang Kobei ternyata hanya bayangan. Rien menggunakan teknik mirip jurus ilusi yang membuatnya bisa menggandakan diri. Dalam sekejap, Kobei terkepung oleh banyak salinan Rien dari segala arah. Rien terkesima melihat Kobei bisa mengendalikan tahu sampai sejauh itu, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rien tertarik menjadikan Kobei bahan penelitian baru dan langsung mengalahkannya dengan satu pukulan berat yang membuat Kobei pingsan. Saat sadar, Kobei sudah terikat di kamar mewah dalam istana Horai. Rien kini berwujud wanita dan mendekatinya dengan niat aneh. Rien ingin menggunakan ritual khusus bernama Bochu Jutsu, cara untuk menyelaraskan tahu dua makhluk hidup. Menurut Rien, proses itu bisa meningkatkan kekuatan dan memahami tahu lebih dalam. Kobei panik, tapi sadar melawan hanya akan membuatnya mati. Untuk mengulur waktu, Kobei bertanya tentang pulau ini. Rien menjelaskan semuanya, mulai dari asal mula eksperimen eliksir kehidupan, monster di luar sana yang merupakan hasil gagal penelitian, hingga tujuan akhir Lord Tensen menciptakan bentuk keabadian sejati. Rien juga menjelaskan kalau para Lord Tensen bukan hanya entitas tunggal, tapi bagian dari satu kesatuan besar. Rien sebagai ciptaan pertama adalah pemimpin mereka semua. Setiap makhluk, termasuk Hoko dan Doshi, punya fungsi masing-masing untuk menjaga keseimbangan pulau ini. Tujuan akhir Rien kini jelas, keluar dari pulau dan menyerbu dunia manusia untuk menyebarkan ajaran keabadian. Semua kapal sudah disiapkan, dan ritual Bochu Jutsu dengan Kobei jadi bagian terakhir dari persiapannya. Kobei tidak punya pilihan selain mengikuti, berharap bisa memanfaatkan momen itu untuk memperkuat diri. Sementara itu, di sisi lain pulau, Mei sudah sepenuhnya pulih, meskipun tubuhnya kembali kecil. Sion memanggil semua orang, termasuk Gabimaru, untuk membahas langkah selanjutnya. Tapi sebelum diskusi berjalan jauh, Mei tiba-tiba merasa ada banyak kehadiran baru di pinggiran pulau. Mei menyebutkan kalau yang datang bukan Lord Tensen, melainkan sekelompok manusia dengan energi tahu yang sangat besar. Ternyata mereka adalah pasukan shogun dan ninja dari Iwagakure, termasuk para Asimon cadangan yang dikirim oleh Aizen atas perintah langsung dari shogun. Di antara mereka ada Sugen, anggota terkuat dari klan Yamada. Sugen punya kemampuan berpedang luar biasa dan bisa merasakan aliran tahu seperti Sion. Dulu, Sugen bahkan pernah menyebut energi itu sebagai gelombang hidup, mirip seperti aura yang cuma bisa dirasakan oleh orang terlatih. Begitu tiba di pulau, Sugen langsung melawan monster tanpa menggunakan pedang.
Ia mengandalkan kemampuan merasakan gelombang kehidupan untuk menyerang titik vital musuh. Dengan satu gerakan cepat, monster besar tumbang tanpa sempat melawan. Sion dan Sagiri yang melihat dari kejauhan khawatir dengan kehadiran Sugen. Mereka tahu Sugen terkenal dingin dan kejam, bahkan dulu sempat membunuh banyak orang hanya demi menggali informasi penting. Karena hal itu, Sugen mendapat kehormatan dari Shogun dan diberi pedang legendaris Fuributsu Kaneaki. Meski begitu, Sagiri yakin Sugen sebenarnya orang baik. Mereka berdua pernah satu sekolah di Akademi Yamada, dan Sagiri selalu mengagumi kebaikan serta kepintaran Sugen. Berkat permohonan Sugen pula, Sagiri dulu bisa mendapatkan peringkat resmi di sekolah itu. Sementara itu, Sugen melanjutkan perjalanan setelah menghabisi semua monster di wilayahnya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat pemandangan mengerikan. Salah satu Asimon yang bersamanya ditemukan sudah tewas. Mayat itu adalah Asimon Azen. Suasana langsung tegang. Sugen menatap tubuh Azen yang tak bernyawa dengan ekspresi datar, tapi aura taunya tiba-tiba bergetar kuat. Dari tatapan itu, semua orang tahu pertarungan baru akan segera dimulai. Sugen berdiri di depan makam Aizen dengan wajah yang benar-benar hancur. Aizen adalah sosok yang selama ini mengisi kekosongan hidupnya. Orang yang dulu memberitahu tentang kematian keluarga Sugen, sekaligus yang mengajarinya banyak hal mulai dari ilmu pedang sampai cara berpikir tenang. Bagi Sugen, Aizen bukan sekadar guru, tapi juga seperti kakak sendiri. Makanya wajar kalau kesedihan dan amarahnya terasa berat banget. Begitu prosesi pemakaman selesai, suasana duka langsung berubah kacau. Sekelompok monster muncul dari balik pepohonan dan menyerang tanpa ampun. Jaring-jaring dilempar ke arah mereka, menjebak beberapa prajurit. Yang bikin makin parah, salah satu Lord Tensen ikut muncul dan menyuruh semua monster membantai siapapun yang ada di sana. Serangan brutal itu bikin medan berubah jadi ladang darah dalam hitungan detik. Dua rekan dekat Sugen langsung naik pitam karena keberanian monster-monster itu mengganggu prosesi duka. Mereka bergerak cepat, menghunus pedang dan menebas habis para makhluk buas yang berani mendekat. Para ninja Iwagakure pun ikut membantu, menyerbu satu monster besar bersama-sama. Aksi mereka mirip sekumpulan semut yang berusaha menjatuhkan gajah, tapi entah gimana, kerja sama mereka berhasil menumbangkan makhluk raksasa itu. Salah satu monster sempat menyerang langsung ke arah Sugen, tapi Sugen sudah siap. Setelah selesai berdoa, pedangnya terhunus cepat, menebas makhluk itu dalam satu gerakan tajam. Pedang pemberian Shogun yang digunakan Sugen punya bentuk aneh. Mata bilahnya seperti gergaji, tapi justru itu yang membuat serangannya mematikan dan sulit diprediksi. Lord Tensen bernama Ran maju dan langsung menyiapkan bola tahu yang berputar cepat di tangannya. Tapi sebelum sempat dilempar, Sugen sudah bergerak lebih dulu. Serangan cepatnya menghantam Ran sampai terkubur di tanah, menyisakan kepala yang masih hidup. Sugen lalu menatap dingin dan memaksa Ran menjawab semua pertanyaannya. Sion bersiap menyiksa Ran kalau makhluk itu tetap diam. Ran tetap keras kepala, menolak bicara. Sion langsung mengayunkan pedangnya dan mengiris bagian tubuh Ran tanpa ampun. Rasa sakitnya luar biasa karena Sugen sudah tahu cara melukai Lord Tensen dengan membelah gelombang tahu yang mengalir di dalam tubuh mereka. Serangan semacam itu bukan hanya melukai fisik, tapi juga inti energi yang membuat mereka bisa beregenerasi. Salah satu ninja mendekat dan bilang kalau urusan interogasi sebaiknya diserahkan pada tim khusus. Sion setuju, lalu mulai membagi pasukan menjadi dua kelompok besar. Tapi sebelum itu, Sion menjelaskan tentang atribut tahu yang dimiliki tiap orang. Sion dan Sagiri memiliki elemen kayu, Gabimaru dan Tamiya elemen api, Toma dan Yuzuriha elemen tanah, Fuchi elemen logam, dan Nurugai serta Mei elemen air. Strateginya sederhana. Mereka akan melawan Lord Tensen yang punya atribut berlawanan agar peluang menang lebih besar. Misalnya, pengguna api melawan pengguna air, atau logam melawan kayu. Semua setuju dengan rencana itu, meskipun Yuzuriha sempat ragu dan hampir kabur. Namun pada akhirnya, semua tetap bertahan karena tahu tak ada pilihan lain selain maju bersama. Mei kemudian menjelaskan tentang Horai, markas besar Lord Tensen.
Di dalamnya ada benteng megah yang dibuat meniru istana Epang dari Tiongkok. Tujuan utama mereka adalah mengambil eliksir kehidupan dan sebisa mungkin menghindari pertarungan langsung. Mei juga bilang kalau kapal untuk kabur sudah tersedia di sana. Tapi masalahnya adalah monster penjaga di sekitar pulau yang siap menyerang siapapun yang mencoba pergi. Menurut Mei, satu-satunya jalan aman keluar dari pulau adalah melalui pintu air bawah tanah. Monster laut di sana sudah dilatih agar tidak menyerang kapal yang lewat dari jalur itu. Tapi masalahnya, struktur Horai sering berubah karena Lord Tenson terus merenovasinya. Bahkan, lokasi pintu air sekarang mungkin sudah berpindah ke bagian dalam laboratorium Rien. Itu berarti mereka harus masuk jauh ke pusat markas musuh. Akhirnya, Sion membagi dua kelompok besar. Kelompok pertama yang bertugas mencari rute pelarian terdiri dari Fuchi, Mei, Toma, Tamiya, dan Nurugai. Sementara, kelompok kedua yang bertugas mencuri eliksir terdiri dari Gabimaru, Sagiri, dan Yuzuriha. Masing-masing sudah tahu risikonya dan siap berhadapan dengan apapun yang menunggu di dalam Horai. Mei sempat termenung sebelum keberangkatan, lalu berkata kalau dirinya ingin pergi dari pulau itu dan hidup normal, tapi sebelum itu, Mei ingin bertemu dengan Rien dan Jofuku. Mei ingin tahu kenapa mereka berubah, padahal dulu selalu memperlakukan Mei dengan penuh kasih. Gabimaru mendengar itu dan langsung bilang kalau keinginan itu pantas diperjuangkan, dan mereka akan wujudkan bersama. Di sisi lain, Kobei sedang melakukan ritual tradisionalnya. Tapi beberapa Lord Tenson tampak tidak senang dengan keberadaannya. Bahkan, Juva sempat menyerang Kobei. Namun, Kobei sudah jauh lebih kuat dan berhasil menghindar. Rien datang dan menghentikan keributan, menyebut bahwa Kobei adalah objek penelitiannya, jadi tidak boleh ada yang mengganggu. Setelah itu, Rien membawa Kobei ke laboratoriumnya. Kobei sempat berpikir Rien akan mengajaknya melakukan ritual seperti sebelumnya, tapi ternyata salah besar. Di dalam laboratorium, Rien menunjukkan bunga raksasa bernama bangku bunga Waitanhua, tumbuhan yang terus membesar setiap diberi tumbal makhluk hidup. Rien menjelaskan bahwa bagian tubuh Kobei akan dipotong dan dijadikan tumbal untuk bunga itu. Kobei langsung terdiam, sadar kalau dirinya cuma alat penelitian. Sementara itu, dari luar Horai, kelompok Gabimaru sudah tiba di gerbang utama. Kelompok Sion memutuskan untuk istirahat lebih dulu, sedangkan kelompok Gabimaru mulai bergerak menyusup. Saat sudah masuk cukup jauh, Gabimaru mengirim sinyal dengan api. Api biru berarti rencana jalan, dan benar saja, sinyal itu terlihat jelas di langit malam. Beberapa waktu sebelumnya, Fuchi dan Mei sudah menjelaskan struktur Horai kepada mereka. Horai dibangun seperti istana besar dengan area luar dan dalam yang terpisah. Lord Tenson punya tempat latihan sendiri yang disebut tempat suci. Ada 5 tempat suci yang dibuat untuk melatih keabadian mereka. Tempat suci Bochujutsu milik Juva dan Taufa berfokus pada penyatuan tubuh dan jiwa. Tempat suci Taisoku adalah wilayah Zujin yang melatih keabadian lewat pernapasan. Tempat suci Doin berada di bawah kendali Ran yang berfokus pada latihan fisik. Lalu ada tempat suci Suitsu di wilayah Guifa yang mengandalkan meditasi untuk menyempurnakan Tao. Terakhir, tempat suci Shuten milik Mudan yang berfokus pada titik kulminasi dan organ Tao. Semua itu jadi petunjuk penting bagi kelompok Gabimaru untuk menentukan langkah berikutnya. Malam di Pulau Shinsenkyo terasa berat. Keenam makhluk yang tersisa kini sadar kalau satu-satunya cara untuk memahami rahasia keabadian adalah meneliti metode latihan yang dirancang para Tenson. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyusup ke laboratorium saat malam, momen di mana para Tenson jarang berada di sana. Rencana ini berisiko tinggi, tapi satu-satunya cara agar mereka bisa menghindari konfrontasi langsung. Masalahnya, penyusupan malam bukan hal mudah. Pencahayaan minim dan bentuk istana yang terus berubah membuat langkah mereka bisa salah arah kapan saja. Untungnya, Gabimaru dan Yuzuriha bergerak lebih dulu. Sebagai shinobi berpengalaman, mereka tahu cara menekan keberadaan dan bergerak tanpa suara. Gabimaru menggendong Sagiri, sementara Yuzuriha membawa Mei. Dengan penuh hati-hati, mereka mulai melangkah masuk ke wilayah para Tenson. Belum lama berjalan, 2 penjaga muncul menghadang jalan. Tapi Gabimaru sudah siap. Berkat pelatihan dari Yuzuriha, Gabimaru tahu cara menekan Tao agar tak terdeteksi.
Dalam sekejap, kedua penjaga itu dilumpuhkan tanpa suara. Dengan jalur terbuka, kelompok lain bisa mulai masuk ke dalam istana dengan perlahan. Meski suasana mencekam, semuanya berjalan sesuai rencana. Saat mereka menembus lebih dalam, Gabimaru tak merasakan keberadaan Tenzin manapun. Tapi tanpa peringatan, muncul sosok yang dikenal sebagai Ran, salah satu dari Tenzin. Kemunculannya membuat semuanya tegang. Ran menatap Mei dan menyapanya sebagai kakak, membuat yang lain terkejut. Dari situ terungkap bahwa Ran sudah tahu rencana penyusupan mereka karena informasi dari Kobei yang memberitahu kalau ada 20 orang mendarat di pulau ini dan sebagian punya kekuatan aneh. Ran juga mengungkap kalau para Tenzin sudah bersiap di berbagai titik yang mungkin disusupi. Sebagai imbalan atas informasi itu, Kobei mungkin meminta agar adiknya, Toma, tidak disakiti. Walau belum dikonfirmasi, hal itu cukup masuk akal. Gabimaru yang mendengar semua itu mulai merasa tekanan besar. Ran punya atribut air, membuat peluang menang sangat kecil. Ran lalu bicara tenang dan mengatakan, kalau penelitian tentang keabadian sudah hampir selesai, mereka kini bisa membuat eliksir kehidupan tanpa mengorbankan manusia, hasil kerjasama penelitian besar. Tujuannya tinggal memperbanyak produksi dengan material yang cukup, dan Rien sudah memulai ritual pemurnian. Mei menatap Ren dan berkata, kalau dia berbeda, datang bukan untuk ikut ritual, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi dari pulau. Namun Ran menegaskan kalau mereka yang memiliki atribut api, tanah, logam, air, dan kayu akan dikorbankan untuk Sang Master Besar. Saat itu juga, kelompok lain di sisi berbeda mulai diserang para Tenzin. Pilihan mereka cuma dua, bertarung atau mati. Gabimaru segera menyusun strategi baru, menyuruh Sagiri dan Mei mencari eliksir kehidupan. Tapi Mei berkata kalau tempat itu bukan lokasi Rien, tak ada eliksir di sana. Dari belakang, Ran menyerang dengan cepat. Pukulan dan tendangan menghancurkan tembok di sekitar mereka. Gabimaru sadar Ran sudah mengubah struktur istana agar mereka terjebak. Ran bahkan mengunci kaki Mei dengan tahu agar tak bisa bergerak. Melihat itu, Gabimaru dan Yuzuriha sadar satu-satunya pilihan adalah bertarung. Walau atribut Gabimaru lemah melawan air, Yuzuriha masih punya peluang. Pertarungan dimulai. Gabimaru menyerang, tapi Ran menghindar dengan mudah. Dari arah belakang, Yuzuriha melempar kunai yang diselimuti Tau, namun senjata itu sama sekali tak melukai Ran. Serangan balik Ren sangat kuat. Armor Tau yang melindungi seluruh tubuhnya membuatnya nyaris tak bisa disentuh. Gabimaru terus menyerang tapi dengan mudah terpukul jatuh ke lantai. Bahkan jurus ninponya pun tak berguna. Namun Gabimaru tetap tenang. Serangan awal tadi hanya pengalihan. Sekarang dia mulai menerapkan strategi yang sudah direncanakan. Kali ini Gabimaru tidak memperkuat taunya, hanya menyesuaikan arusnya seperti pertapa biasa. Ran meremehkan, tapi langsung terkejut saat Gabimaru berhasil mendaratkan pukulan di wajahnya sampai berdarah. Serangan itu membuat Ran sadar kalau ada yang berbeda dari arus Tau Gabimaru. Gabimaru lalu menjelaskan dalam pikirannya bahwa ada 3 cara menghadapi lawan dengan Tau lebih besar. Pertama, kalahkan arusnya sesaat. Kedua, serang titik sensitif. Ketiga, balikan Tau lawan dengan melemahkan aliranmu sendiri. Tahu setiap orang punya arus berbeda tergantung atributnya. Api dan air, misalnya, punya arah berlawanan. Jika tahu cara membaliknya, maka kekuatan lawan bisa diarahkan balik ke dirinya sendiri. Gabimaru memanfaatkan arus Ran agar dorongan hubungan restoratif dan hambatan atribut berlawanan tak lagi berpengaruh. Dengan menurunkan taunya sendiri, Gabimaru bisa menerima dan membelokkan serangan Ran. Teknik ini rumit dan hanya mungkin dilakukan setelah belajar dari Nurugai, yang mengajarinya memanfaatkan Tau musuh. Yuzuriha membantu mengajarkan cara menghemat energi, sedangkan Sion mengajarinya manipulasi Tau di area tertentu. Sagiri pun berperan penting. Dialah yang mengajarkan Gabimaru cara menyeimbangkan pernapasan antara ketenangan dan kekuatan. Gabimaru sadar semua yang dia kuasai berasal dari kerja keras mereka bersama, bukan bakat semata. Ketika Ran terluka, rasa kagum terlihat di wajahnya. Ran mengakui kemampuan luar biasa Gabimaru.
Tapi Gabimaru hanya menganggap itu hasil keputusasaan dan usaha terakhir mereka untuk bertahan hidup. Kaki Mei akhirnya terbebas setelah Sagiri berhasil memotong pengikat tauran. Mereka segera bersiap kabur menuju lokasi Rien. Tapi Ran tak tinggal diam, langsung mengejar. Gabimaru menendangnya keras untuk memberi waktu pada Sagiri dan Mei agar bisa melarikan diri. Dengan napas berat, Gabimaru menatap Ran, siap mempertaruhkan segalanya demi memastikan teman-temannya sampai ke tujuan. Pertarungan di istana itu makin brutal. Gabimaru terus menyerang Ran dengan memanfaatkan arus taunya, tapi Ran juga mulai serius dan menekan kekuatannya sampai batas maksimal. Saat Ran menyalurkan energi besar itu, tiba-tiba Yuzuriha muncul dari belakang Gabimaru dan langsung melancarkan serangan cepat. Tubuh Ran terbelah dua seketika. Nafsu bertarung Yuzuriha jelas terlihat, ingin segera menghabisi Ran tanpa memberi waktu bernapas sedikit pun. Namun serangan itu belum sempat diselesaikan ketika Ran justru tersenyum. Dalam sekejap tubuhnya berubah, memperlihatkan bentuk Kishikai Muran, wujud sejati yang jauh lebih mengerikan. Aura sekitarnya langsung berubah drastis, menandakan dimulainya pertarungan sesungguhnya antara Gabimaru dan Yuzuriha melawan Ran. Sementara itu di sisi lain, Kobei yang sudah selesai diteliti oleh para Tensen mulai membuat kesepakatan baru. Kobei memberikan informasi lengkap tentang siapa saja yang mendarat di pulau itu, dengan syarat adiknya, Toma, harus tetap hidup. Sebagai gantinya, Kobei bahkan bersedia membantu para Tensen dan membujuk adiknya agar mau bekerja sama. Rien mencatat semua nama yang disebut Kobei, termasuk siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah tewas. Dari situ, Rien juga bisa memantau lokasi tiap orang, termasuk Sion yang sedang berhadapan dengan Zujin di tempat suci Taisoko bersama Nurugai. Masalahnya, atribut Sion adalah kayu, sedangkan Zujin punya atribut air. Secara alami, pertarungan ini tidak seimbang karena air mengalahkan kayu. Nurugai yang juga punya atribut air memang bisa menandingi. Tapi penguasaan taunya masih jauh di bawah Zujin yang sudah berlatih selama ratusan tahun. Pertarungan berlangsung sengit, dan Rien mengawasi semuanya dari jauh. Merasa kaget karena Ren sampai harus menggunakan bentuk Kishikai hanya untuk melawan Gabimaru dan Yuzuriha. Hal itu adalah kejadian langka, karena sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali Ran menggunakan wujud itu. Rien yang baru saja menyerahkan eliksir sempurna kepada Jofuku sang master besar mulai curiga kalau para penyusup ini bukan manusia biasa. Di tempat lain, Fuchi, Tamiya, dan Toma juga sedang bertarung melawan Taufa dan Jufa di tempat suci Bochu. Tapi, situasi mereka makin tegang ketika Chi tiba-tiba muncul di belakang kedua Tensen itu, membuat Toma terkejut berat. Sementara itu, Sugen dan pasukannya sedang menuju Horai. Mereka berencana sampai dalam 2 jam menggunakan monster raksasa yang dipanggil lewat peluit kuno bernama Whistle of Mons, yang didapat dari hasil interogasi terhadap para doshi. Para ninja pengintai yang dikirim sebelumnya kembali sambil membawa kabar buruk. Mereka menemukan barang-barang milik Tenza dan Genji yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Ninja-ninja itu berkata kalau tubuh Tenza dan Genji tampak seperti dibunuh oleh para kriminal. Sugen yang mendengar kabar itu langsung naik pitam. Emosinya meledak dan ia bersumpah akan membunuh semua kriminal di Horai. Padahal kenyataannya pembunuh mereka bukan para kriminal, tapi para Tensen. Sepertinya para ninja sengaja memancing amarah Sugen agar menyerang Gabimaru dan kelompoknya. Dengan marah, Sugen meniup Whistle of Mons dan memanggil kawanan monster untuk mempercepat perjalanan menuju Horai. Kembali ke istana, Gabimaru dan Yuzuriha berusaha menyusun strategi baru. Gabimaru sadar teknik membalikkan tau milik Ran tidak lagi cukup. Mereka memutuskan untuk mencoba rencana lain. Yuzuriha akan menyalurkan tau ke kunainya lalu melemparkan kunai itu ke Gabimaru. Setelah itu, Gabimaru akan mendorong kunai itu menggunakan taunya agar punya kekuatan tambahan untuk melukai tubuh Ran. Sebelum melancarkan serangan itu, Gabimaru mencoba memahami lebih dulu sifat dari wujud Kishikai milik Ran. Ran sudah bersiap dengan kuda-kuda penuh tekanan. Saat serangan dimulai, Gabimaru berusaha membalikkan arus tau seperti sebelumnya, tapi hasilnya jauh berbeda. Serangan Ran terlalu kuat. Tangan Gabimaru patah menahan tekanan itu, dan seluruh ruangan hancur akibat benturan dahsyat.
Gabimaru dan Yuzuriha terlempar keluar. Tubuh mereka penuh luka parah. Ledakan besar dari pertarungan itu terdengar sampai ke tempat Sagiri dan Mei berada. Mei panik, takut sesuatu terjadi pada Gabimaru, tapi Sagiri mencoba menenangkannya. Sagiri yakin Gabimaru masih hidup karena sudah melewati tahap kedua dari pelatihannya. Sementara itu, Ran terus menghantam Gabimaru bertubi-tubi. Tendangan, pukulan, bahkan hantaman kepala yang membuat lantai pecah. Gabimaru mulai kehilangan kesadaran. Bentuk isekai Ran memang berbeda dari Zujin atau Mung, karena Ran masih bisa berpikir taktis di tengah pertempuran. Melihat Gabimaru hampir tak sadarkan diri, Yuzuriha langsung melemparkan tali dan melilit tubuh Gabimaru, menariknya menjauh dari medan tempur. Tapi Ran tidak memberi kesempatan. Dalam sekejap, Ran muncul di belakang mereka dan menyerang lagi. Gabimaru menahan serangan itu dengan sisa tenaganya. Ran yang sudah mencapai puncak amarah tidak lagi ingin menangkap Gabimaru hidup-hidup. Tangannya menembus dada Gabimaru, membuat darah menyembur deras dari tubuhnya. Tubuh Gabimaru terpental keras menghantam tembok. Sebagian daging di tubuhnya robek. Perlahan, tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat itu, Yuzuriha hanya bisa terpaku. Di tempat lain, Mei mulai menjelaskan pada Sagiri tentang maksud tahap kedua. Menurut Mei, manusia dan bunga bisa bersatu melalui tau. Jika tau bunga lebih besar, maka tubuh manusia akan mengalami arborifikasi. Tapi jika seimbang, hasilnya adalah regenerasi seperti para Tensen. Gabimaru pernah menguji teori ini sebelumnya. Ia menyuntikkan tau bunga ke tubuhnya sendiri, tindakan yang sangat berisiko karena bisa memicu transformasi penuh. Tapi dari situ terbukti, jika keinginan hidup cukup kuat, maka tubuh bisa menyesuaikan diri. Contohnya ada pada Kobei, yang saat bertarung sempat mengalami regenerasi lambat karena berada di ambang kematian. Selama seseorang punya tekad hidup kuat, maka proses itu bisa menyeimbangkan tau bunga dan tau manusia. Gabimaru termasuk yang punya tekad kuat untuk hidup. Tujuannya jelas, ingin bertemu lagi dengan istrinya dan keluar dari pulau ini. Karena dorongan itu, tubuh Gabimaru mulai bereaksi. Luka di dadanya perlahan menutup, dan napasnya kembali normal. Bisa dibilang tahap kedua ini adalah bentuk pengorbanan kemanusiaan demi kekuatan baru. Setelah sadar, Gabimaru langsung berdiri dan menyerang lagi, tapi Ran masih bisa menghindar dengan mudah. Serangan Gabimaru berikutnya gagal total, bahkan tubuhnya kembali menerima hantaman keras. Ran memang unggul, apalagi atribut airnya bisa melemahkan proses regenerasi Gabimaru. Sekarang Gabimaru bukan hanya melawan Ran, tapi juga waktu, karena jika bunga di tubuhnya tumbuh terlalu cepat, dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Sementara itu, Sagiri dan Mei akhirnya tiba di tempat suci Rian, dan pertarungan Gabimaru dengan Ran makin sengit. Gerakan Ran mulai melambat, nafasnya berat, regenerasinya tak secepat sebelumnya. Sementara Gabimaru yang sudah mencapai titik batas malah makin bertekad. Dia sadar kalau kemenangan kali ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mampu bertahan paling lama di neraka bernama Shinsenkyo. Yuzuriha ngelihat pertarungan Gabimaru yang gila-gilaan itu cuma bisa bengong. Dari awal sampai akhir, Gabimaru terus bertarung tanpa henti kayak udah buang sisi manusianya. Semua yang dilakukan cuma demi seseorang yang mungkin aja udah gak ada, yaitu istrinya. Tapi dibalik semua itu, Yuzuriha sadar, semangat kayak gitu yang bikin Gabimaru beda dari siapapun di pulau ini. Gabimaru sempat ngasih senyum kecil ke Yuzuriha, kayak ngisyaratin kalau hal bodoh kadang justru yang paling bermakna. Yuzuriha yang udah luka parah langsung bangkit, nyiapin diri buat gabung lagi. Keduanya tahu, melawan Ran Lord Tensen ini bukan sekadar duel biasa, tapi pertarungan hidup dan mati. Apalagi atribut Gabimaru yang api malah lemah banget lawan atribut air milik Ran, jadi cuma Yuzuriha yang bisa kasih damage beneran dengan tanah miliknya. Gabimaru mulai nyalain jurus Ninpo Demonic Firebug, ngebakar udara di sekitar buat ngelabui Ran. Dalam sekejap, Gabimaru udah di belakang Ran dan langsung nembak jurus Ninpo Burning Bridge. Api besar keluar dari mulutnya. Tapi Ran cuma butuh satu ayunan kaki buat ngusir semua api itu, seolah nggak ada efek sama sekali. Di saat itu, Yuzuriha langsung lemparin tali lendirnya, berharap bisa motong kaki Ran, tapi serangannya mental.
Ren malah balik nyerang dan hampir ngenain tanden Gabimaru, bagian vital yang kalau kena bisa langsung mati total kayak kasus Mudan dulu. Untung Gabimaru bisa ngelak, tapi perutnya tetap ketusuk tangan Ren. Gabimaru coba bakar tubuh Ran, tapi jelas gak ngaruh karena elemen air ngalahin api. Ran dengan santai nyekek kepala Gabimaru dan ngelemparnya ke arah Yuzuriha kayak boneka rusak. Gabimaru langsung berdiri lagi, bilang ke Yuzuriha kalau mereka harus ngandelin rencana terakhir. Tatapannya berubah jadi tenang. Senyum dikit sambil ngeluarin darah dari mulut, lalu ngomong ke Ran dengan nada santai kayak masih punya banyak jurus rahasia. Ran malah nganggep semua itu cuma latihan fisik buat ngelatih doinya sendiri. Dan akhirnya ketiganya mulai baku hantam lagi. Gabimaru dan Yuzuriha langsung keluarin ninjutsu kombinasi. Cahaya dan elemen bercampur di udara sampai kayak badai kecil. Tubuh Ran mulai retak, efek dari tekanan gabungan serangan mereka. Walaupun Ran masih bisa nahan, kelihatan jelas kalau tubuhnya udah mulai kalah dari waktu. Gabimaru sadar, strategi ngulur waktu ini berhasil. Ran yang lagi pakai mode Kishikai pakai tah besar banget, dan makin lama dia bertarung, makin banyak energi yang kebuang. Gabimaru tahu mode itu cuma bisa bertahan setengah jam aja, jadi semakin lama duel berjalan, Ran bakal makin lemah. Prediksi itu beneran kejadian. Tubuh Ran mulai retak total, mode Kishikainya hancur, dan dia balik ke bentuk manusia yang udah rusak parah. Begitu Ran udah dalam bentuk normal, Gabimaru dan Yuzuriha langsung nyerbu. Tapi kondisi Yuzuriha makin buruk, perutnya berdarah sampai muntah air merah. Gabimaru maju duluan, nahan serangan terakhir Ran yang masih nyisa sedikit tah. Ran sempat coba regenerasi dengan putaran yin yang, berubah dari wujud laki-laki ke perempuan, tanda dia lagi isi ulang energi. Gabimaru langsung nyadar dan ngasih isyarat ke Yuzuriha buat nyerang tanden Ran sebelum semuanya terlambat. Yuzuriha mulai salurin tah ke kunainya, tapi Ran malah nyerang balik dengan membuat duri dari tanah. Serangan itu gede banget dan arahannya pas ke mereka berdua. Gabimaru milih buat nggak ngelak. Tubuhnya ketusuk duri, tapi dia manfaatin itu buat dorong Yuzuriha ke atas. Dengan dorongan itu, Yuzuriha sukses loncat dan nyerang Ran dari atas, ngarahin kunai tepat ke tandennya. Serangan itu berhasil. Ran langsung tumbang, tubuhnya hancur, dan pertarungan epik itu resmi dimenangkan Gabimaru dan Yuzuriha. Tapi kemenangan itu nggak tanpa harga. Tubuh Gabimaru yang penuh luka mulai regenerasi lagi, tapi efeknya bahaya. Setiap kali regenerasi, proses arborifikasi dalam tubuhnya makin cepat. Kalau itu terus berlangsung, akar bakal tumbuh dalam tubuh Gabimaru dan dia bakal kehilangan kemanusiaannya sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, Yuzuriha nyuruh Gabimaru buat lanjut ngejar Sagiri dan Mei. Gabimaru setuju, sempat ngucapin terima kasih tulus sebelum pergi, yakin Yuzuriha butuh istirahat. Begitu Gabimaru pergi, Yuzuriha sadar lukanya udah parah banget. Dia buka bajunya, berusaha nyembuhin diri pakai teknik tah, tapi malah batuk darah. Dalam kondisi itu, dia keinget adiknya. Ngomong pelan dalam hati kalau dia udah berusaha hidup buat mereka berdua. Tapi kayaknya perjalanannya emang berhenti di sini. Bunga-bunga kecil mulai tumbuh di tubuh Yuzuriha, tanda arborifikasi mulai jalan. Napasnya pelan, kesadarannya mulai kabur. Di detik terakhir, Yuzuriha senyum kecil, nginget pesan adiknya yang nyuruhnya pergi dengan pikiran indah. Tubuhnya bersandar ke puing-puing, tenang tanpa suara, kayak udah berdamai sama semuanya. Sementara itu, Gabimaru terus lari buat nyusul Sagiri dan Mei. Tujuannya cuma satu, dapetin eliksir kehidupan. Semua bakal ngumpul nanti di istana bawah tanah, tempat kapal yang cuma bisa jalan kalau ada 5 orang. Kalau cuma 4 yang selamat, misi mereka bakal gagal total dan mereka nggak bisa keluar dari pulau ini. Tapi pas lagi lari, Gabimaru tiba-tiba jatuh kesakitan. Regenerasi berlebihan bikin akar tumbuh dalam dadanya. Tubuhnya mulai berubah dari dalam. Kesadarannya perlahan hilang. Tapi di saat terakhir sebelum gelap, yang kebayang di kepalanya cuma wajah istrinya yang tersenyum. Di tempat lain, di area suci Bochu, Kobei lagi ngebujuk adiknya, Toma, buat ikut bantu para Lord Tensen supaya bisa abadi. Toma jelas kaget dan gak ngerti kenapa kakaknya berubah sejauh itu. Tamai yang ngelihat kejadian itu cuma bisa nyuruh Toma naik dan ikut kakaknya. Dengan rasa bersalah yang berat, Toma akhirnya nurut, padahal hatinya udah mulai terikat sama Tamai yang selama ini ngajarin banyak hal.
Ekspresi Toma dan Kobei tiba-tiba berubah dengan senyum penuh pengkhianatan. Tanpa ragu, keduanya langsung menyerang Jufa dan Taufa sampai berhasil memenggal kepala mereka. Sebelumnya, Kobei sudah memberi isyarat pada Toma lewat kepang rambutnya yang terbuka, tanda bahwa ucapannya barusan adalah kebohongan. Itu jadi sinyal pertama di antara mereka berdua. Lord Tensen, Jufa, dan Taufa dengan cepat beregenerasi. Amarah mereka meledak setelah pengkhianatan mendadak itu, tapi Kobei dan Toma malah tampak percaya diri. Mereka dengan kompak menyebut diri sebagai pembohong dan perampok yang menakutkan dari Iyo. Pertarungan ulang pun dimulai. Dendam lama kembali dibakar. Kobei dan Toma menyerang bersamaan. Serangan Kobei berhasil ditangkis tapi langsung disusul Toma dari belakang yang berhasil memenggal Jufa untuk kedua kalinya. Namun tubuh Jufa tak jatuh, malah langsung mengaktifkan Senjutsu Splinter. Dengan bantuan Kobei, Toma berhasil menghindari serangan itu, dan mereka terus melancarkan serangan cepat yang makin padu. Bagi Jufa, lawan yang dihadapinya terasa seperti satu kesatuan. Kobei sudah mahir menggunakan Tau dan lebih cepat dari sebelumnya, sementara Toma pun makin kuat dan berhasil melukai Jufa berkali-kali. Luka yang menumpuk membuat Jufa marah besar, dan kini dia tak peduli lagi pada penelitian. Yang tersisa hanya niat untuk menghabisi keduanya. Di lantai lain, Tamiya dan Fuchi berhadapan dengan Taufa. Dengan cepat, Taufa maju dan mendaratkan satu pukulan keras ke Tamiya sampai tubuhnya terlempar menabrak tembok. Taufa lalu menatap Fuchi dan dengan santai menawarkan semacam ritual aneh. Tapi Fuchi langsung menebas tangan Taufa dari belakang tanpa ragu. Tamiya yang penuh luka justru bangkit lagi sambil tersenyum, menggoda Taufa dengan ucapan santai. Mereka berdua lalu menyerang bersamaan, Tamiya dari atas dan Fuchi dari bawah. Serangan Fuchi berhasil menebas kedua kaki Taufa, tapi justru dari situ, Taufa tersenyum dan melancarkan serangan Tau tak terlihat yang membuat keduanya terlempar jauh. Kaki Taufa perlahan beregenerasi. Tamiya yang masih bisa berdiri malah tersenyum, menganggap pertarungan ini menyenangkan. Dia maju lagi dengan teknik pedangnya, tapi serangannya mudah dihindari, dan malah terkena serangan Tau. Taufa berubah ekspresi setelah Tamiya mengingatkan soal masa panjang yang dihabiskan para Tensen bersama manusia. Taufa menjawab dengan nada dingin. Selama ribuan tahun, mereka terus memancing manusia ke sini demi mengejar keabadian, tapi hasilnya nihil. Jika berhenti tersenyum sekarang, mungkin akalnya akan hilang. Setelah itu, Taufa menyerang lagi dengan tunya, membuat Tamiya dan Fuchi terluka parah, tapi keduanya bangkit lagi sambil tersenyum. Fuchi bisa merasakan energi Tau dengan jelas dan menyadari kalau sensasi itu bisa jadi bahan penelitian untuk pengembangan ilmu pengobatan. Karena itu, dia harus hidup dan membawa pengetahuan ini pulang. Melihat mereka bangkit lagi, Taufa sempat terdiam tak percaya sebelum kembali menyerang dengan Tau yang lebih kuat. Tamiya tiba-tiba merasakan sensasi aneh dan berhasil menghindari serangan Tau untuk pertama kalinya. Dengan refleks cepat, dia menebas tubuh Taufa. Fuchi yang melihat hal itu teringat perkataan Sion tentang alasan mereka gagal mengendalikan Tau karena terlalu keras kepala dan tidak serius berlatih, berbeda dengan Nurugai. Tamiya dan Fuchi waktu itu lebih santai dan tak peduli. Tamiya hanya percaya pada hal-hal yang bisa dia potong, sementara Fuchi pada hal-hal yang bisa disentuh. Tapi kini situasinya berubah. Fuchi tersenyum melihat Tamiya berhasil membaca arah Tau musuh. Tamiya lanjut menyerang tapi terkena serangan balik dan terpental keras. Fuchi sengaja menyerang membabi buta dari belakang agar Tamiya bisa mengamati gerak Tau musuh. Saat Taufa mengejek tindakan itu, Fuchi dengan tenang menjelaskan kalau mereka bukan teman, tapi hubungan mereka mendekati persahabatan. Mereka sama-sama manusia yang ingin hidup dan membawa cahaya di hati masing-masing. Taufa menatap keduanya lalu bersiap melancarkan serangan terakhir dengan kekuatan Tau yang lebih intens. Angin mulai berhembus aneh, menandakan bahaya besar datang. Saat serangan Tau mendekat, Tamiya yang penuh luka mengingat kata-kata Sion tentang cara merasakan Tau dengan melepas realitas dan membaur dengan sensasinya. Tamiya bangkit dengan satu mata rusak dan wajah penuh darah. Namun kali ini dia bisa merasakan arah serangan dengan jelas. Dengan cepat, Tamiya menarik Fuchi untuk menghindari serangan Tau bertubi-tubi.
Fuji kagum karena Tamiya bisa menghindar 2 kali berturut-turut dengan santai dan mulai bersemangat melihat perkembangan itu. Tamiya terus menari di medan pertempuran, menghindari setiap serangan dengan presisi dan percaya diri. Ia mulai benar-benar menikmati pertempuran ini. Dalam pikirannya muncul kenangan masa kecil saat berlatih dengan gurunya, Gizer, yang selalu mengalahkannya. Saat kecil, Tamiya cuma ingin jadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih buas. Gizer pernah bilang bahwa semakin banyak yang ditelan, semakin banyak yang keluar. Saat muda, itu bagus. Tapi saat dewasa, seseorang harus meninggalkan banyak hal untuk melihat apa yang tersisa di dalam diri. Dulu Tamiya tak paham, tapi sekarang dia mengerti maknanya. Bukan berkembang lebih luas, tapi lebih dalam. Selama perjalanan, Tamiya selalu menantang petarung kuat dan terus menang tanpa pernah melihat ke dalam dirinya. Kini, di tengah pertempuran hidup dan mati ini, Tamiya akhirnya paham makna kekuatan sejati. Dengan penuh keyakinan, Tamiya berkata dalam hati bahwa dirinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kecepatan luar biasa, Tamiya menebas tubuh Taufa menjadi beberapa bagian sekaligus. Meskipun tubuh Taufa mulai beregenerasi lagi, wajahnya masih menampilkan senyum tipis seolah menikmati akhir dari pertarungan panjang yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Tamiya mulai berpikir keras gimana caranya bisa ngalahin Taufa. Dengan atribut logam yang dimilikinya, sebenarnya Tamiya unggul karena logam bisa mengalahkan kayu. Tapi masalahnya, Tamiya belum punya kekuatan yang cukup dan belum mahir mengendalikan Tau. Kalau pertarungan terus berlanjut, Tamiya bisa mati kehabisan darah. Saat kondisi makin parah, Fuji muncul dan langsung memeluk Taufa dengan kuat. Fuji sadar kalau atribut yang dimilikinya bisa memperlambat regenerasi lawan. Maka, dia berniat mengorbankan diri agar Tamiya punya waktu untuk menghancurkan tanden milik Taufa. Fuji tetap mempertahankan kontak fisik supaya regenerasi Taufa terhambat. Taufa terlihat panik karena tubuhnya mulai melambat. Tamiya bersiap untuk menebas tapi takut melukai Fuji. Dengan satu mata tersisa, Tamiya mencoba menebas sehalus mungkin sambil mengingat pesan dari gurunya, Gizer, tentang menatap dengan tajam dan menemukan inti dari segalanya. Tamiya menutup mata dan mengikuti sensasi tahu yang dirasakannya. Dengan satu ayunan lembut, Tamiya berhasil menebas tepat di pusar, menghancurkan tanden Taufa tanpa melukai Fuji. Tubuh Taufa melemah dan akhirnya mati untuk selamanya. Tamiya dan Fuji berhasil mengalahkan Taufa lewat kerjasama yang luar biasa. Di detik terakhir, Taufa memanggil nama Jufa dengan suara lemah yang perlahan menghilang. Di lantai 2, Jufa langsung tahu kalau Taufa sudah dikalahkan. Mereka punya semacam koneksi batin. Namun tiba-tiba, Jufa memanggil sesuatu yang disebut ternak. Dari sisi kanan tubuhnya muncul sebuah tangan, membuat Toma dan Kobei terkejut. Sementara di bawah, tubuh Taufa berubah menjadi pohon besar, seakan minta pertolongan ke Jufa. Jufa menggenggam tangan Taufa dan seolah menyadari sesuatu. Dia merasa bahwa mereka berdua harus selalu bersama dan harus menghancurkan semua musuh. Dari kata-katanya, bisa disimpulkan kalau mereka akan bergabung menjadi satu tubuh dalam bentuk isekai. Artinya, mereka hanya bisa dikalahkan secara bersamaan, bukan satu persatu. Kalau sudah bergabung, kekuatan mereka bakal naik gila-gilaan. Meskipun menghancurkan tanden masih bisa jadi cara untuk mengalahkan, tapi karena mereka menyatu, caranya bakal jauh lebih sulit. Jufa dan Taufa memang spesial di antara Lord Tensen lain. Mereka berdua punya hubungan yang jauh lebih dekat dan penuh rasa saling melindungi. Saat Taufa terluka, hanya Jufa yang menolong, sedangkan Lord Tensen lain tidak peduli. Jufa sangat menyayangi Taufa, bahkan mereka sering bermain bersama Rien yang mereka anggap seperti istri. Bentuk rasa sayang mereka udah mirip cinta. Tapi dulu, Rien pernah membawa semua Lord Tensen kecil ke tempat seperti penjara untuk pelatihan pertapa. Orang-orang yang dijadikan bahan pelatihan itu disebut Hoko, penduduk dari luar istana yang tahu mereka diserap oleh para Tensen. Sejak hari itu, Rien berubah jadi sosok keras dan kejam. Taufa dan Jufa paling tidak suka menyakiti Hoko, karena mereka tahu itu menyakitkan. Mereka sering memilih makan buah pulau untuk mengganti tahu yang hilang. Tahun demi tahun, pelatihan makin brutal dan persepsi para Tensen makin rusak.
Mei, salah satu dari mereka, bahkan menghilang tanpa jejak. Saat desa Hoko hancur dan tanaman mulai punah, Jufa mulai frustasi. Semua usahanya tak pernah menghasilkan keabadian sempurna. Taufa menderita terus, tapi yang lain hanya tersenyum seolah tak peduli. Jufa sempat kehilangan arah antara gila atau sadar sepenuhnya. Saat persediaan tahu menipis, Taufa menyiapkan umpan berupa Hoko yang sudah berubah jadi pohon untuk dikirim keluar pulau atas perintah Jofuku, sang master besar. Dari sini, terungkap misteri kenapa manusia bisa datang ke pulau. Ternyata mereka adalah umpan ciptaan Tencent. Melihat penderitaan Taufa, Jufa memeluknya dan menenangkan diri dengan berkata, kalau manusia seperti Hoko hanyalah ternak yang pantas dipakai sesuka hati. Setelah itu, Hoko yang sudah jadi umpan dikirim keluar pulau untuk memancing korban baru. Bertahun-tahun berlalu, eksperimen terus berlanjut hingga akhirnya waktu kembali ke masa sekarang. Sekarang, Jufa dan Taufa benar-benar bergabung menjadi satu tubuh Kishikai. Bentuk gabungan itu langsung meluncur menyerang dengan kekuatan luar biasa. Fuchi, Tamiya, Kobei, dan Toma merasakan getaran kuat di sekitar mereka. Jeritan keras dari Kishikai membuat telinga mereka sakit, seolah akan pecah. Serangan awal langsung mengguncang tempat itu. Kobei berusaha menyerang balik dengan melempar pedang, tapi Kishikai berhasil menghindar dengan mudah. Pedang itu justru menghancurkan sebagian atap kuil suci dan melesat ke langit. Kishikai lalu terbang keluar, membelakangi cahaya bulan, menunjukkan kalau bentuk gabungan ini bisa melayang bebas dan menyerang dari udara. Melihat kondisi itu, Fuchi mulai khawatir dengan luka Tamiya yang makin parah, tapi Tamiya menolak diobati, tetap ingin bertarung. Kishikai tanpa bicara langsung menyebarkan spora atau kapas ke arah mereka. Spora itu menempel di tubuh Tamiya, tumbuh akar, dan menyebabkan rasa sakit hebat. Fuchi buru-buru mencabut semua akar itu. Mereka sadar kalau spora ini sangat berbahaya. Kalau menempel terlalu lama, tubuh bisa dikendalikan sepenuhnya. Kobei yang kesal melihat serangan tanpa henti akhirnya mengeluarkan kekuatan tahu besar. Dari tubuhnya muncul akar logam, terutama di tangan kiri yang membentuk seperti kapak raksasa. Kobei langsung melompat ke arah Kishikai. Dengan tebasan keras, Kobei berhasil melukai tubuh Kishikai dan bahkan membelah sebagian tubuhnya. Tapi dari luka itu, malah muncul akar baru yang langsung menghantam Kobei dengan kuat sampai terpental menabrak dinding. Tubuhnya terhempas jauh, membuktikan kalau regenerasi Kishikai jauh lebih cepat dari bentuk aslinya. Gabungan antara Jufa dan Taufa membuat Kishikai punya dua atribut sekaligus, logam dan kayu. Hal itu bikin mereka hampir mustahil dikalahkan dengan satu atribut saja. Setiap serangan yang unggul di satu sisi langsung ditangkis dengan atribut lainnya. Maka, satu-satunya cara untuk menang hanyalah menghancurkan tanden mereka secara bersamaan. Kobei, Toma, Fuchi, dan Tamiya akhirnya sadar kalau mereka harus bekerja sama penuh. Tanpa itu, mereka tak punya peluang. Kishikai terus menyerang dengan tentakel dan spora yang muncul dari seluruh tubuhnya. Kobei menahan semua serangan sendirian, melindungi yang lain meskipun tubuhnya terus dihantam gelombang energi dan serangan tahu bertubi-tubi. Kekuatan Kishikai makin meningkat karena penggabungan dua Lord Tencent itu. Serangan mereka makin padat dan cepat. Kobei mulai kewalahan, tapi masih berdiri tegak, memastikan Toma, Tamiya, dan Fuchi tetap bisa menyiapkan langkah selanjutnya. Pertarungan ini jelas belum selesai, tapi mereka tahu, inilah titik paling berbahaya dalam hidup mereka. Pertarungan besar makin panas. Kobei, Toma, Fuchi, dan Tamiya berdiri saling berhadapan dengan dua monster abadi, Jufa dan Taufa, yang kini menyatu dalam bentuk Kishikai. Mereka sadar, kalau tidak segera menyiapkan strategi, mereka semua bisa mati di tempat itu juga. Fuchi yang paling tenang mulai berpikir cepat. Ide yang terfikir cukup gila, tapi satu-satunya yang masuk akal. Dia menggenggam tangan Toma yang punya tahu tanah, lalu menyerap aliran energi itu untuk memperkuat tahu besi miliknya. Dengan kombinasi dua atribut ini, Fuchi yakin serangannya bisa menembus pertahanan lawan. Percobaan pertama berjalan mulus,
Tebasan Fuchi berhasil menahan serangan Taufa meskipun cuma sebentar. Prediksi Fuchi benar, gabungan Tao tanah dan besi memang cukup kuat buat menahan kekuatan gila dari lawan. Kobei yang melihat hal itu tahu mereka punya peluang, tapi belum cukup untuk menang mutlak. Saat Fuchi dan Toma mau mengulang serangan yang sama, Tamiya tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menyerang tanpa aba-aba. Gerakan nekat itu malah bikin Taufa bereaksi cepat dan terbang menjauh menghindar dari serangan. Toma langsung memarahinya, kesal karena Tamiya bertindak gegabah dan mengacaukan tempo. Kobei yang melihat mereka berdebat cuma bisa menarik napas panjang. Dalam hati, Kobei sadar Toma udah banyak berubah. Dulu bocah itu cuma pengikut setia yang selalu nurut tanpa perlawanan. Tapi sekarang, Toma sudah berani membantah dan berpikir sendiri, meskipun kadang terlalu emosi. Di tengah kekacauan kecil itu, tubuh Kishikai Jufa dan Taufa berubah drastis. Permukaan kulit mereka membalik, masuk ke dalam, membuat bentuk luar seperti pelindung keras. Itu tanda kalau mereka masuk ke mode bertahan untuk memulihkan luka. Kesempatan itu tidak bisa disia-siakan. Kobei langsung merencanakan langkah berikutnya. Strateginya sederhana tapi berisiko tinggi. Kobei membagi tim jadi dua. Kobei akan bekerja sama dengan Tamiya, sementara Toma dengan Fuchi. Tujuan mereka jelas, menghancurkan dua tanden lawan secara bersamaan. Cuma dengan cara itu, Kishikai bisa dikalahkan. Menurut perhitungan Kobei, dia sendiri paling efektif melawan Jufa, sedangkan Fuchi dan Toma punya peluang besar untuk menghancurkan tanden Taufa. Setelah mendengar rencana itu, mereka berempat langsung fokus dan semangat membara. Mereka tahu, kalau gagal sedikit saja, semua akan berakhir di situ. Beberapa waktu sebelumnya, Kobei sempat berbicara dengan Rien. Saat itu, Kobei sedang menulis nama-nama para penyusup yang datang ke pulau ini. Nama-nama yang ditulisnya akan beresonansi dengan energi Tao, menampilkan status dan ramalan masa depan orang yang ditulis. Rien sempat memperingatkan bahwa Toma membawa pertanda buruk kembali ke pertempuran. 4 petarung itu serempak menyerang. Serangan gabungan mereka tampak luar biasa, tapi Kishikai bukan musuh biasa. Dengan refleks cepat, monster itu berhasil menangkis semua serangan sekaligus. Kobei bahkan terpental jauh, menghantam bangunan keras di belakang arena. Tamiya yang keras kepala malah maju sendirian lagi. Dengan pedang menyala karena tahu api, Tamiya menusuk perut Kishikai, berusaha menciptakan celah. Darahnya mulai menetes, tapi Tamiya tetap memaksa maju. Melihat keberanian itu, Kobei, Toma, dan Fuchi akhirnya ikut maju walau tahu risikonya besar. Tusukan keras menembus tubuh Tamiya. Tapi, Tamiya masih berdiri. Tamiya berusaha membuka jalan untuk rekan-rekannya meski tubuhnya sudah penuh luka. Fuchi yang melihat itu mendadak terpaku. Tatapannya kosong, pikirannya terguncang. Dalam hati Fuchi sadar Tamiya mungkin tidak akan bertahan lama. Ketika Fuchi masih melamun, Kishikai melihat peluang dan menyerang ke arahnya. Toma langsung melompat ke depan dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Luka parah langsung terbuka di punggungnya, tapi Toma tidak peduli. Toma tahu hanya Fuchi dan Kobei yang bisa mengalahkan Kishikai. Kobei bangkit kembali, darah menetes di tanah tapi tatapannya tetap tajam. Toma menyalurkan seluruh tahu tanah ke Fuchi, membuat pedang besinya bergetar oleh energi besar. Tamiya fokus membuka jalan terakhir dengan jurus pemecah gerbang, tebasan yang membelah tubuh Kishikai menjadi 2 bagian besar. Kesempatan emas datang. Kobei berteriak memberi tahu posisi tanden Taufa ada di kanan bawah. Tanpa buang waktu, Fuchi mengarahkan energi dari Toma lalu menebas tepat ke titik itu, sementara Kobei menyerang bagian Jufa. Serangan ganda mereka tepat sasaran, menghancurkan kedua tanden secara bersamaan. Tubuh Kishikai terpecah, tapi 2 bagian itu masih berusaha menyatu lagi. Fuchi langsung memeluk tubuh Taufa erat-erat, menahan regenerasi supaya tidak bisa kembali. Jufa yang masih bisa bergerak menyerang Kobei, tapi Kobei sudah menyiapkan rencana rahasia yang dulu dibuat untuk mengalahkan Gabimaru. Kobei menusuk perutnya sendiri dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan khusus, minuman dewasa yang disimpan dengan Tao murni. Dia menelan beberapa botol itu, lalu memuntahkan energi lewat mulut, menyiram kepala Jufa dengan cairan Tao itu. Tubuh Jufa mulai mencair perlahan, menandakan akhir dari kekuatannya.
Tamiya menatap tubuh Taufa yang mulai hancur dan teringat ucapan Taufa dulu tentang pertarungan yang menyenangkan. Sebagai bentuk penghormatan, Tamiya memberikan buah yang sering dimakan Taufa. Di akhir hidupnya, Jufa menyesal karena tidak bisa melindungi Taufa. Tapi Taufa terlihat tenang, merasa senang bisa mati bersama Jufa. Pertarungan berakhir. Kombinasi antara Kobei, Fuchi, Toma, dan Tamiya berhasil mengalahkan dua Lord Tensen terkuat. Tubuh mereka lemah tapi hati mereka lega. Namun, di tempat lain, kisah baru mulai terbuka. Shin kini berpindah ke waktu beberapa saat sebelumnya. Di tempat Sagiri dan Mei bertemu sosok aneh di pintu istana. Orang itu bukan Rian, tapi Guifa, salah satu Lord Tensen yang terkenal pemalu. Guifa hanya ingin menjaga tempat itu sesuai perintah dan tidak berniat menyerang, kecuali Sagiri dan Mei melangkah terlalu jauh. Sagiri bersiap menghadapi serangan, tapi Guifa lebih dulu menekan tubuh Sagiri menggunakan tau yang mirip gravitasi. Tekanan dari Guifa begitu berat sampai Sagiri hampir tidak bisa berdiri, tapi Sagiri malah berlutut dan meminta maaf. Sagiri mengakui semua kesalahan manusia yang telah menyerang pulau dan menyarankan agar pertempuran ini dihentikan. Ucapan tulus itu membuat Guifa menghentikan serangannya. Guifa